aja nih kira-kira barang-barang yang wajib kamu bawa untuk UTBK 2023 kali ini? Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana persiapan kamu menuju UTBK 2023 kali ini? Udah gak kerasa banget? Kamu udah masuk tahapan tinggal dikit lagi menuju ke ujian UTBK 2023 kali ini. Apa aja nih barang-barang yang wajib banget kamu bawa dan itu udah harus kamu persiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi barang yang pertama itu adalah kartu tanda pengenal kamu. Identitas diri itu penting banget ya untuk menghindari adanya kecurangan juga. Ini beneran kamu yang ikut ujian atau bukan nih ya? Kartu tanda pengenal itu ya udah jelas-jelas dong KTP. Terus gimana buat temen-temen yang belum punya KTP atau masih KTP-nya masih diproses nih, masih KTP sementara saat ini? Kamu bisa mempergunakan kartu identitas lainnya, yaitu pakai SIM atau juga pakai fotokopi kartu keluarga atau juga pakai kartu pelajar kamu. Intinya itu adalah kartu identitas kamu. Jadi nanti akan dicek tuh kartu identitasnya udah sesuai bukan, yang ikut ujian kamu atau bukan. Itu penting banget ya. Pihak SNPMB itu akan mengecek dokumen-dokumen yang akan kamu bawa pada saat UTBK 2023 nanti. Untuk dokumen yang kedua itu adalah surat-surat atau berkas-berkas yang harus kamu bawa dari sekolah. Untuk teman-teman juga yang gap year nih, yang lulusnya tahun 2021 kemarin atau 2022 ya tahun kemarin, kamu harus bawa ijazah yang terlegalisir dan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir juga. Jadi sudah lengkap tuh, ada tanda tangan kepala sekolah, udah lengkap dengan cap sekolah dan lain-lainnya. Itu dibawa. Itu buat menunjukkan kamu itu memang lulus tahun kemarin dan kamu memang berhak mengikuti UTBK di tahun ini ya. Jadi jangan sampai ijazah yang udah lama banget terus kamu mau ikut UTBK, atau ijazah kamu udah ikut kuliah di mana gitu kan, nah terus kamu mau coba lagi, itu udah nggak bisa kayak gitu ya. Jadi memang ada persyaratannya, itu melampirkan atau menunjukkan ijazah yang sudah terlegalisir beserta fotokopinya. Untuk sahabat GP semua nih yang emang lagi masa aktifnya di kelas 12 sekarang, kamu bisa minta ke pihak TU sekolah SKL, surat keterangan lulus. Jadi kamu bisa mulai minta atau cari informasi ke pihak TU sekolah kamu untuk dibuatkan SKL sebagai persyaratan kamu untuk ikut UTBK. Itu menunjukkan kamu di tahun ini sudah lulus sekolah dan akan mengikuti UTBK. Terus gimana jika pihak TU nggak mau bikinin itu? Ini kalau emang udah mentok banget ya, kamu juga bisa minta pihak TU sekolah kamu untuk memberikan surat keterangan sebagai siswa aktif di kelas 12 tahun ini. Itu penting banget karena persyaratan untuk ikut UTBK adalah siswa-siswa di tahun ini, di tahun yang lulus 2021 dan siswa yang lulus di tahun 2022. Jadi selain persyaratan itu, kalian tidak dapat mengikuti UTBK 2023. Itu penting banget dibawa. Jangan sampai pada saat kamu sudah hari H ujian, kamu udah keburu panik, nggak keburu juga nemuin TU-nya izin atau TU-nya lagi nggak ada di sekolah kamu kepanikan duluan. Nah, daripada kayak gitu, mending kamu persiapin dari sekarang dokumen-dokumen yang harus kamu bawa dari sekolah tersebut. Sehingga pada saat nanti hari H kamu sudah siap. Hal-hal perintilan kayak gitu udah kamu siapkan dari jauh-jauh hari
sehingga di UTBK kamu hanya fokus dalam mengerjakan soal aja. Karena hal ini penting banget juga di tahun-tahun sebelumnya, gara-gara hal kayak gini doang, itu banyak juga siswa-siswa yang tidak dapat mengikuti UTBK saat itu. Dia kelupaan bawa KTP atau ketinggalan di mana gitu. Akhirnya disuruh keluar lagi, disuruh pulang lagi, tidak boleh melakukan seleksi. Kalau misalkan rumah kamu jauh dari lokasi ujiannya, itu akan memperhambat. Kalau misalkan mungkin masih dekat, kamu mungkin masih bisa mengejar ya. Tapi kalau misalkan terlampau jauh, belum macetnya, belum kondisi jalannya, ya itu berarti kamu udah sayang banget, kamu udah mempersiapkan diri, tapi hanya gara-gara dokumen-dokumen seperti itu aja, kamu jadi tidak dapat mengikuti UTBK 2023 kali ini. Yang ketiga, nggak kalah penting juga adalah kamu harus bawa kartu peserta ujian UTBK 2023 atau kartu peserta SNBT. Jangan sampai kamu tuh lalai dan kamu lupa mendownload dan mencetak kartu peserta ujian UTBK 2023. Jadi kalau misalkan kamu sudah daftar, kamu sudah melakukan finalisasi, ada suruhan buat di-download kartu pesertanya, mendingan kamu download aja kartu pesertanya. Karena nanti kamu cetak, terus nanti kamu print. Memang sih untuk ukuran ngeprintnya bebas, tapi akan lebih baik kalau ukurannya itu HVS ya. Ukuran cetaknya itu kertas HVS atau A4. Jadi jangan terlalu kecil juga, jangan terlalu besar juga, nanti repot bawanya ya. Kalau misalkan ukuran HVS yang bisa kamu pegang atau kamu taruh tas kamu, itu akan lebih baik. Dan untuk cetaknya juga jangan sampai foto kamu yang dicetak itu burem atau QR code-nya nggak kelihatan jelas. Kamu bisa cari tempat percetakan yang memang bisa mencetak tulisan dengan jelas, jangan sampai buram, karena nanti juga akan berpengaruh pada saat pemeriksaan menjelang kamu ujian UTBK di lokasi ujian-ujian tersebut. Selain itu, kira-kira kalau aku nanti mau ujian, aku harus pakai apa nih Kak ya? Apakah aku harus pakai seragam sekolah kah? Atau aku pakai baju apa nih Kak buat kesana gitu? Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau untuk pakai baju, asal kamu tetap selalu sopan, rapi, dan formal. Jadi juga jangan pakai baju tidur atau dasaran ya. Akan lebih baik kalau kamu pakai kemeja. Kemudian kamu juga pakai celana bahan, jangan celana jeans atau celana pendek yang nyantai banget. Nah, jangan kayak gitu. Ini kamu mau ujian buat UTBK 2023 dong ya. Jadi harus rapi juga nih kondisi baju kamu sebelum ujian. Ada juga nih murid kakak ya dari tahun sebelumnya, dia itu sebelum ujian UTBK dia pakai baju yang sama, terus dia simulasiin pakai baju yang sama, dia ikut tryout juga. Jadi pada saat dia melakukan tryout nih pakai laptop, terus dia pakai baju yang sama pada saat dia UTBK. Terus gitu dia bilang sama kak, ini baju yang akan aku pakai pada saat nanti aku UTBK, dan sekarang aku mau simulasi ujian juga. Jadi dia sambil ikut tryout dari GP Media, dia pakai baju yang sama pada saat nanti hari H dia itu ujian. Jadi persiapannya dia itu untuk menunjukkan kesiapan mentalnya dia. Pakai baju yang nyaman ya. Jadi juga jangan terlalu ketat atau terlalu ngepres banget gitu, yang akhirnya malah mempersulit kamu dalam bergerak, atau pada saat kamu mencoba untuk mengerjakan soal tapi kekecilan banget gitu ya kan, rasanya nggak enak pada saat mengerjakan ujian dan malah jadi nggak fokus. Akan lebih baik ya pakai baju yang nyaman, tapi ingat tetap formal dan rapi serta sopan. Terus kalau misalkan di kartu ujian kamu nih tampilannya kamu pakai kerudung nih, akan lebih baik kalau misalkan kamu datang juga pakai kerudung juga ya, karena nanti akan dicek tuh tampilan muka kamu yang ada di kartu peserta itu harus sesuai dengan muka kamu pada saat kamu melakukan ujian. Harus sama mukanya. Jangan sampai juga pakai make up yang terlalu tebel di fotonya, atau pada saat ujian di fotonya biasa aja sih, nggak pakai make up apa-apa. Tapi pas lagi ujian kamu pakai make up yang dandanannya terlalu tebel. Ini nggak dikenalin nih sama pihak panitianya. Terus gagal cuman gara-gara itu doang gitu, atau tidak dapat mengikuti ujian cuman gara-gara itu doang. Sayang banget ya kalau hal seperti itu. Terus buat teman-teman juga yang kalau pakai kacamata di foto kartu pesertanya, akan lebih baik juga pada saat mengikuti ujian pakai kacamata.
Tapi kalau di kartu peserta kamu itu tidak pakai kacamata, pada saat kamu ujian sebenarnya kamu boleh pakai kacamata. Tapi yang bening ya, jangan pakai kacamata hitam juga. Nanti nggak dikenalin sama pihak panitia penyelenggara. Jadi kalau kamu tahu bahwa ujian UTBK ini dibagi ke 2 gelombang. Di gelombang 1 itu dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 14 Mei. Nah, di gelombang kedua itu dari tanggal 22 sampai 28 Mei. Nah, jangan sampai kamu juga mepet-mepet banget untuk mempersiapkan hal seperti ini. Kalau bisa sih dari jauh-jauh hari ya, sehingga kamu nggak panik duluan, nggak ketar-ketir duluan, dan persiapan kamu lebih matang. Di kartu peserta ujian kamu, itu dikatakan bahwa kamu harus datang 1 jam sebelum jam ujian kamu. Nah, ujiannya itu nanti akan dibagi 2 sesi pagi dan sesi siang. Di sesi pagi itu kamu akan mulai ujian jam 7. Artinya kamu harus datang jam 6 pagi. Jadi ini waktu Indonesia Barat ya. Jadi mulai jam 7 pagi mulai ujian, kamu udah harus datang jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk teman-teman di zona waktu yang berbeda, tolong disesuaikan aja ya. Untuk sesi siang itu akan dimulai dari jam 1 siang. Artinya kamu harus datang 1 jam sebelumnya. Mungkin jam 12-an kamu udah harus standby di lokasi ujian. Tujuannya kamu datang 1 jam sebelumnya itu juga untuk melakukan proses pemeriksaan dan untuk dilakukan pengecekan kembali pada saat peserta memasuki ruang ujiannya. Jangan sampai pada saat kamu udah tahu hari dan waktunya, kamu malah bangun kesiangan, malah nggak keburu mengikuti ujian tersebut. Hati-hati juga, kamu harus tahu lokasi ujian kamu. Nih, kakak waktu itu pernah ngeliat anak-anak yang pada kebingungan lokasi ujiannya di mana pada saat dia itu pertama kali datang ke lokasi ujian. Akan lebih baik kalau kamu cek dulu ruang ujian kamu tuh adanya di mana. Tahu nih lokasi ujiannya di mana. Kamu coba survei dulu tuh di hari sebelumnya. Kamu ngelihat, oh ini ruangan ujian aku yang di sebelah sini, yang di sini, yang di sini. Karena nanti pasti tempatnya beda-beda. Jadi jangan sampai pada saat hari H kamu malah kelabakan, malah terburu-buru banget, nggak tahu ruang ujiannya atau nyasar kemana. Untuk mengantisipasi hal tersebut, akan lebih baik persiapkan dengan sebaik-baiknya. Persiapkan mental kamu, persiapkan segala dokumen yang dibutuhkan, dan lakukan survei ataupun cari informasi terkait UTBK 2023 kali ini. Sehingga kamu bisa fokus untuk mengerjakan soal UTBK 2023 dengan lebih baik dan mendapatkan skor tinggi, dan kamu bisa lolos di PTN impian favorit kamu semua. Semoga aja video ini bermanfaat dan semoga kamu bisa lolos di PTN favorit impian kamu. Sampai sini aja dulu video dari kakak. See you in the next video. Dadah!